dia namanya Luqman ditambah dengan Al-Hakim gitu ya. Namanya Luqman aja tapi Luqmanul Hakim. Kenapa dinamakan Luqmanul Hakim? Karena dia sangat bijak di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kalau di dalam ahli tafsir mengatakan gini aja Bapak dan Ibu sekalian. Luqman itu diperkirakan hidupnya di Sudan atau di salah satu negara Afrika sekarang, negara hitam lah ya. Kesehariannya orang biasa, An-Najjar dalam bahasa An-Najjar itu tukang kayu. Ya. Tapi kalau tukang kayu dalam zaman dulu itu diukurkan dengan zaman sekarang lama juga ya. Orang bisa melakukan industri perkayuan berarti dia sudah berada dalam maju. Jadi dia tukang kayu, kulitnya hitam. Dia orang beriman, tapi tidak diketahui di zaman Nabi apa kan gitu ya. Dia mengatakan di zaman Nabi Daud atau apa lagi gitu. Tetapi dia termasuk orang beriman dan tekun beribadah dan dia mempunyai suatu sikap yang sangat luar biasa menjadi keteladanan bagi masyarakat di sekitar waktu itu. Kenapa? Dia berhasil membina kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Maka itu dia walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kan? Itu maka tidak dikatakan dia nabi. Luqman diberi oleh Allah suatu sikap yang bijak gitu dah. Kalau wahyu lain, kalau Al-Quran diturunkan wahyu, tapi Luqman tidak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kami berikan kepada Luqman nilai-nilai yang bijak di dalam menjalani kehidupannya. Itu didapatkan di dalam apa? Bagaimana dia sebagai tokoh, bagaimana dia sebagai seorang kepala keluarga berhasil mendidik keluarganya. Sehingga para ulama sekarang ada mengumpulkan buku namanya adalah kata-kata bijak Luqman gitu. Ada kata bijak, ada yang dipatrikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 13 ayat 12 sampai 19. Itu dijelaskan bagaimana cara Luqman mendidik anaknya. Ada yang tidak ada dalam Al-Quran seperti yang tampilkan ini. Tapi ini sangat luar biasa nasihat ini. Ini didapatkan berdasarkan riwayat yang disampaikan orang ke orang begitu, diriwayatkan sampai ke para sahabat. Ini tidak ayat. Apa katanya Bapak sekalian? Satu kali gini, dia manggil anaknya, ya bunai, hai anakku sayang. Inna dunya bahrun amiq. Ketahuilah ananda bahwa dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Dunia ini bagaikan laut yang sangat. Coba kita lihat ke pinggir laut. Kalau laut sangat dalam itu, dia dalam, warnanya hijau, bergelombang gitu ya, menakutkan. Yang dilanjutkan, qad gharqa fihi nasun katsir. Tahulah nak, bahwa di laut ini sudah banyak manusia yang tenggelam. Sampai sekarang ada tidak yang tenggelam? Tidak berhenti-berhenti tenggelam ya? Bahkan orang yang ahli juga tenggelam dia. Contoh yang kapalnya kan orang yang sudah jadi nakoda kapal itu kan ahli dia kan. Dia tenggelam, pandai berenang masih tenggelam. Dia kata dunia ini adalah lautan yang sangat dalam dan di dalamnya sudah banyak manusia yang tenggelam. Dan dunia ini, kalau dunia ini lautan berarti kamu akan mengharunginya sepanjang masa kan gitu ya. Sepanjang masa kamu akan mengarungi kehidupan dunia ini. Kalau di darat kamu bisa berjalan kaki, tapi kalau di laut kan tidak bisa berjalan kaki ya. Terbang juga tidak bisa di laut. Maka satu-satunya jalan kalau kita mau selamat, kalau perjalanan itu di laut, bagaimana? Maka kata Umar bin Khattab, kata Luqman, faj'al safinataka fi taqwallah. Carilah kapal. Carilah kapal. Kapal apa? Kapal beli kan? Ada kapal apa? Enggak. Tapi kapal kalau dapat mereknya fihi, mereknya adalah fiha taqwallah. Cari kapal mereknya bertakwa kepada Allah. Manusia. Karena itulah kunci keberhasilan seseorang. Itulah kunci kesuksesan orang. Jadi kapal mereknya takwa. Kemudian apa? Kalau kapal itu kosong, kita berada di laut, bagaimana? Habis ada makanan, nggak bisa berjalan. Gimana? Maka harus ada akal.
kalau biasanya kan. Tapi makanan itu adalah makanan untuk fisik kita. Ada makanan yang sangat luar biasa, kata Umar waktu, wahsuha imanu biha. Kapal itu penuhi dengan iman. Jadi kapal berjalan, di dalam tidak penuh keimanan, tapi masih belum lagi. Dia masih terapung-apung, masih berjalan tidak tahu arah. Ya. Maka perlu apa? Agar dia berjalan, karena dari pantai ini ke pantai seberang, dia harus apa? Punya apa? Pengayuh, apa namanya itu? Ayo, kalau kapal kecil pengayuh. Tapi dulu, kalau sekarang mesin ya. Kalau dulu kapal itu kan apa? Kapal pinisi Makassar, umpamanya apa pakainya itu? Ada layar tancapkan di atas, kemudian nakodanya dapat mengarahkan kemana dia dapat salah. Masya Allah. Carilah layarnya, mereknya Tawakal. Itu tidak ayat Al-Quran. Jadi sesuai dengan makna Al-Quran dan hadis. Jadi benar, jalanilah hidup ini dengan ketakwaan dan pakailah keimanan sepanjang masa. Pakailah keimanan sepanjang masa. Kemudian agar dia berjalan dengan baik, bertawakallah kepada Allah. Fa'iza azamta fatawakkal alal Allah. Tawakal itu apa? Berikhtiar sesuai dengan kemampuan, dan kita berdoa kepada Allah, kemudian kita tunggu hasilnya sesuai dengan kehendaknya, gitu ya. Tawakal itu bukan pasrah ya. Bukan waktu pasrah. Sudahlah, nak nasib ini. Ya. Jadi tawakal itu dimulai dengan niat, ikhtiar, doa. Kalau secara apanya, ikhtiar itu dimulai dengan niat yang baik, dengan keinginan, dengan kemauan, dengan perencanaan, kan? Kalau niat lanjutnya kan perencanaan, kemudian lanjutkan dengan aksi. Aksinya dalam bahasa Arabnya apa namanya? Ikhtiar. Sudah ikhtiar apa? Karena kita tidak bisa menentukan, karena segala sesuatunya Allah yang menentukan. Bapak dan ibu dari sini adalah orang medis, orang yang berkaitan dengan kesehatan. Datang seorang pasien, karena kita ini rumah sakit Islam, itu akan dilayani secara Islam dengan niat yang baik. Saya akan melayani ini dan akan mengobatinya, dan Allah akan mengizinkannya. Dimulai dengan Bismillah. Dimulai dengan Bismillah, dilakukan analisisnya, kemudian rupanya ini yang harus kita lakukan. Itu namanya ikhtiar. Bapak ini sakitnya ini. Oh, setelah dia apa? Rupanya dia gejalanya ini, obatnya harus begini. Itu ilmu dokter kan? Oh, dokter sudah kasih obatnya. Biasanya kalau dikasih ini dia pasti ada reaksinya. Tetapi tidak bisa pasti. Karena orang itu tidak sah, maka dinamakan ikhtiar. Kenapa? Sehat atau tidaknya, memang setiap penyakit ada obat. Likulli da'in dawa, kan itu ya. Setiap penyakit ada obat. Jadi demikian tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Cuma bedanya apa? Tidak semua penyakit obatnya diketahui oleh manusia. Contohnya di samping siapa? Rumah sakit. Kalau orang sakit sekarang, kalau kanker, sudah ada enggak obatnya sampai sekarang? Belum ada. Virus belum ada, kan? Bukan ada ya. Kalau berdasarkan hadis Nabi itu bukan ada, ada, tapi keterbatasan manusia. Iya, harus ada ikhtiar. Apa ikhtiar kalau beri kekebalan, beri ini, beri daya tahan, beri dia anak, maka mudah-mudahan paling-paling sekarang nunggu virus sama tinggal itu berarti deh. Kenapa orang flu? Dia virus. Apa penyakitnya? Bisa dikasih paracetamol. Nah, saya bukan dokter, tapi yang saya tanya kasih paracetamol. Kenapa dikasih paracetamol? Karena dia perlu ditenangkan dulu, perlu diistirahatkan dulu, perlu diapakan. Dengan demikian dia apa? Mudah-mudahan dengan mengobat dia, virusnya pada saatnya mati. Kekuatan tubuhnya bagus dan dia sehat kembali. Inilah saya katakan Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa ajaran agama kita ini ya. Luar biasa, bukan biasa lagi. Hanya dengan kata-kata aja. Dengan 3 nasihat Luqman ini jadi pegangan kita sampai kapan saja dan posisi apapun yang kita pegang. Jabatan apapun yang kita emban. Bapak sebagai dokter, Bapak sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai administratif, sebagai macam-macam.
Apa? Sebagai orang Islam yang bekerja sesuai juga dengan nilai-nilai Islam. Ya. Nabi sudah ajaran lengkap dalam Al-Quran, tapi itu sudah begitu luas. Ada yang sudah berdasarkan pengalaman. Kalau Luqman ini kan berdasarkan pengalaman ini. Pengalaman bagaimana hidup ini akan selamat, kita punya kapal. Karena hidup ini di gelombang dunia ini pasti ada tantangan. Sebagaimana tantangan kita berada di lautan. Ketakwaan yang kita cari. Mereknya takwa. Kenapa takwa? Kalau dulu pernah saya kajikan, dulu pengajian tahun dulu takwa gini. Takwa itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, ada solusi permasalahan yang diberikan oleh Allah. Ada aja, kan ada masalah. Hidup ini kan masalah. Bukan cari masalah. Hidup ini masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Ya, dengan ikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa Allah yang bisa melakukannya. Maka jadilah orang bertakwa. Oh, hidup ini kita perlu apa? Perlu makanan, perlu minuman, perlu fasilitas kan? Dan itu dapatnya dari mana? Rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari pintu yang tidak diperkirakan. Jadi kalau mau rezekinya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang bertakwa. Dan itu adalah modal yang paling pokok untuk mengharungi kehidupan bagai lautan dalam ini. Kenapa? Dengan ketakwaan, masalah demi masalah yang akan kita hadapi ada solusinya. Ada jalan keluar diberikan oleh Allah. Dengan ketakwaan ada pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan tidak ada orang yang tidak akan diberi rezeki. Itu yang kenapa iman? Karena itu kalau keimanan itu adalah kemantapan keyakinan. Ya. Kenapa perlu tawakal? Karena tawakal kita katakan tadi itu perlu kita niat, perlu kita berikhtiar karena sesuatunya berhasil sesuai dengan kehendak Allah. Itu kaji kita yang pertama. Dua ya. Pertama, siapa itu Luqman? Luqman itu bukan nabi. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan hikmah kepadanya. Apa dasarnya? Ayat Al-Quran ayat 12-nya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kenapa namanya disebut? Karena dia adalah sosok seorang beriman yang sukses, yang berhasil. Wajar dijadikan keteladanan bagi kita, maka diberilah nama salah satu surat Luqman. Kemudian ada yang dinukilkan, ada yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa nasihat Luqman itu kepada anaknya? Ada 10 nih. Tadi baru berapa? 3. Ini 10 nasihatnya nih. Mungkin terpaksa kita ringkas-ringkaskan ini. Yang 10 ini, kalau kita miliki, insya Allah kunci kesuksesan yang diperlihatkan Luqman akan kita dapatkan. Apa 10? Dan ke-10 niat ini, ke-10 nasihat ini berguna untuk siapa saja selagi dia muslim, kemudian posisi apapun dia, jabatan apapun dia, profesi apapun dia, apalagi profesi di bidang kesehatan. Ya. Jadi walaupun di profesi bidang kesehatan itu sudah ada kode etiknya, kan ada kode etik ya? Kode etik sebagai seorang bidan, kode etik sebagai seorang perawat, kode etik seorang sebagai tenaga medis, kode etik sebagai dokter, itu ada. Tapi kalau kita lihat-lihat, rupanya hal-hal yang seperti itu sangat identik dengan apa-apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Kalau kita melakukan itu berdasarkan pedoman ayat Al-Quran, maka itulah dia akan menjadi nilai ibadah. Kalau dilakukan aja karena ya ini sebagai seorang medis itu harus ini, ya benar tidak apa-apa berhasil ya. Tapi kita ingin dapat nilai lebih. Nilai lebihnya apa? Tidak ada perjalanan hidup kita ini yang tidak akan bernilai ibadah. Jadi bidan, jadilah bekerja. Profesinya sebagai seorang bidan melahirkan ibu yang dalam keadaan hamil. Jadi seorang perawat juga begitu, akan mencoba membimbing, merawat dan melakukan hal-hal tindakan medis terhadap orang-orang yang perlu pengobatan. Dokter akan mencoba melihat, memberikan sip obat-obatnya dan akan memberikan kepada bahwa dia akan sehat, kan gitu. Itu kalau di bidang medis. Kalau tidak medis,
seorang pedagang juga begitu. 10 ini perlu bagi dia. Seorang yang seorang petani juga begitu. Seorang tenaga profesional juga begitu. Tidak ada. Karena Al-Quran itu sifatnya umum. Okay? Sifat itu Al-Quran itu umum. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu bisa berlaku umum. Ya, orang berkata, ada enggak secara khusus kode etik kedokteran dalam Al-Quran secara khusus? Tidak ada. Tapi secara makna diambil sana. Ya. Maka di titik manapun ayat Al-Quran itu kita ambil ada makna-makna di sana. Jadi 10 ini tolong hafal-hafal loh. Kalau dapat 10 nilai. Kalau coba artinya kita juga nguji nanti. Ada enggak yang 10 ini bagi diri saya sebagai seorang perawat di rumah sakit, ya kan? Atau seorang dokter di rumah sakit, atau seorang bidan, atau seorang karya. Ini kan bukan kode etik, ini ayat Al-Quran. Ya, kalau diidentikan, kalau disamakan, kan gitu ya. Mana yang pertama? Satu kali Luqman manggil anaknya. Ditulis ya. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Karena tidak apa-apa dari ibu-ibu secara khusus memanggil anak seperti ini. Anak maksudnya kan gitu ya, kan itu artinya dia. Jadi seorang ibu atau seorang ayah sedang santai di rumah, dilihatnya anak sini nak. Itu artinya ya bunay, ya bunayya. Kan sebagian besar lah punya anak nih kan. Ya bunay. Ya bunayya itu panggilan sayang Bapak sekalian. Jadi bahasa Arab itu lain. Kalau panggilan biasa ya ibni. Tapi ya bunay, hai anakku sayang. Sini apa? Ya bunay. Apa sudah itu? Wa sekolah Luqman wa huwa ya'izuhu, waktu itu dia sedang memberi pelajaran. Wa sekolah Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, memberi pelajaran. Itulah maka dikatakan tadi anak ke sini. Apa? Ada yang nak ngomong nih. Itu artinya kan. Apa yang nak ngomong nih? La tusyrik billah. Udah ya? Nah, kamu sebagai orang Islam, orang beriman, jangan terjerumus kepada perbuatan syirik. Kau bisa? La tusyrik billah. Karena kalau kita sebagai orang beriman, orang Islam mau nak? Harus beriman, bertauhid kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Perbuatan syirik, perbuatan yang bernilai mempersekutukan Allah. Termasuk di rumah sakit. Bukan dalam ibadah, bukan ke dalam masyarakat aja. Di mana saja. Ya. Orang yang dalam pengobatan ini ada enggak orang melakukan perbuatan syirik? Ada. Masih tertanam di masyarakat kita, Bapak sekalian. Anaknya sakit, sudah sakit, bawa ke dokter, bawa puskesmas, sudah diperiksa oleh dokter, kasih obat. Dikasih obat, dokter sudah memberi sesuai dengan terapi yang harus dilakukan. Oh, dokter tidak akan memberi obat ini makan langsung besok sembuh, tidak mungkin. Karena ada aturannya, ada etiknya. Yang obat tahap pertama ini. Mudah-mudahan 3 hari berobat. Karena kadang-kadang ini orangnya tidak sabar ya. Berobat kemarin, tambah panas dia, tambah nangis lagi. Besok dibisik-bisikkan. Jangan-jangan kamu udah lama nak ke sana. Nah, ini atau mungkin kakeknya buyutnya manggil. Alangan terlama nak ngantar sana kita dengar. Iya dia, oh iya, sekali sebulan aku ke sana. Kuburan apa ya? Kuburan dibelinya lah, bukan cuma jangan dibelinya, ya belinya itu diantar sana. Sudah diantar, ya dimakan semut ya. Ayam makan semut, makanan makan semut. Sudah hari mana? 2 jam. Alhamdulillah anaknya sehat. Kebetulan anaknya sehat. Pertanyaan, sehat karena obat dokter tadi atau sehat karena ngantar ayam kuburan tadi? Hah? Keyakinan orang tadi salah syirik. Maka itu jadi keyakinan yang mantap. Banyak masih ada masyarakat kita yang seperti itu. Bukan hanya di pedesaan, masih di perkotaan ini masih ada. Kan ada. Ya.
letakkan sesajen ke tempat tertentu karena anaknya apa? Sakit. Atau karena apa? Naruh apa di sini? Jimat ya? Oh, kenapa sakit? Oh, jimatnya lupa hilang, belinya lagi kan? Ini termasuk syirik. Itu bukan berarti menduakan Allah, itu bukan ya. Termasuklah hal-hal yang mengarah kepada seperti itu. La tusyrik bil, jangan persekutukan Allah. Jangan syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah itu bukan mengatakan Allah itu punya anak saja, bukan mengatakan Allah itu dua saja. Kalau kita bertauhid kan Allah itu Allahu tapi apa di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam bidang medis masih sangat banyak masyarakat kita yang yakin kesehatan itu bukan karena medis saja, tetapi ada kekuatan apa? Kekuatan non logis ya. Kejadian yang tidak logis. Contoh satu, termasuk syirik. Apalagi yang lain Bapak sekalian. Kenapa itu dilarang? Karena ada risikonya. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa berbahaya? Syirik itu dosanya sangat besar. Kenapa sangat besar? Kalau kamu syirik, dosanya tidak bakal diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, kalau selain dosa syirik masih bukakan pintu ampun oleh Allah dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau syirik obatnya satu-satunya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha, itu satu-satunya obat. Kira-kira kita bersama masih melihat nak masyarakat kita makanya masih tidak bisa diingkarin. Ya, apalagi kalau perbuatan yang non-medis tentunya kan masih banyak. Yang sekarang kalau memiliki barang baru harus dikeramasi, masih tidak. Apa dikeramasi itu apa? Padahal dikeramasi itu perbuatan ibadah agama Hindu ya. Kalau orang Hindu kan berkeramasi semua kan, dikembang. Oh, pernah enggak ke Bali? Kita ke Bali itu, saya berapa kali pernah pusing Bapak. Kemana aja pergi, pasti ada kembang-kembang apa. Jadi Bali itu kota kembang. Iya. Ke hotel kita, di pintu hotel kita, di rumah makan ada apa? Ada kembang. Kenapa? Kenapa begini? Jadi kalau ada usaha yang bagus tapi mungkin ditanya malu-malunya khusus itu kan. Ya itulah, itu orang Islam kadang-kadang secara tidak langsung melakukan. Walaupun sekarang sudah berkurang ya, beli mobil Innova. Agar tidak dikeramasi dulu dengan kembang tujuh warna. Agar tidak mendarai orang, beli dulu ayam sikok. Sudah dibeli ayam apa? Dipotong ayamnya, darahnya apa? Dikotori lah mesin mobil. Itu kan logika yang non logik ya. Logika yang tidak loh. Dan itu berbahaya, termasuk innasyirka la zulmun azim. Jadi Bapak sekalian, ini nomor satu bagi kita. Jadi nasihat nomor satu, dan ini nomor satu juga modal hidup kita. Posisi apapun kita, saya jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, terhindar daripada perbuatan syirik. Satu ya. Nomor dua. Jam 9, nomor 2 baru 10. Ini mana? Mana Pak? Ini 10 ini. Nomor 2. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ayat sebelumnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kewajiban pertama kepada Allah, kewajiban kedua kepada orang tua. Ingat itu. Wa wasaina. Kata-kata berlaku baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang luar biasa. Apa kata-katanya? Wa wasaina. Wasiatkan. Kalau wasiatkan itu apa? Ingatkan dia, jangan, tak boleh lupa ini, kan gitu ya. Bukan aku katakan aja, aku wasiatkan kepada kalian. Walaupun itu yang mengatakan anak, nah aku berwasiat kepadamu ya, ingat betul ya anak, kan gitu ya. Kan sampai sekarang masih kebiasaan masyarakat kita, ini wasiat orang tua pun, kalau aku meninggalkan ini wasiat guruku, kan gini ya. Benar kan? Ini wasiatnya. Wah, kenapa? Berat kok kalau melanggar wasiat.
wasiat. Maka kata Luqman kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi, aku wasiatkan wahai anak terhadap ingat kedua orang tuamu. Kita punya orang tua semua kan? Atau sudah menjadi orang tua? Kita sudah banyak menjadi orang tua dan kita juga punya orang tua. Maka diwasiatkan oleh Allah. Bagaimana Islam itu mereka? Nomor 1 kepada Allah, nomor 2 kepada orang tua. Kewajiban kan ya? Kewajiban nomor 1 apa? Allah. Kewajiban nomor 2 apa? Istri atau orang tua? Orang tua. Untung kepada orang tua itu birrul walidain, berlaku baik. Ya, ingat baik. Kewajiban pertama kepada Allah, kewajiban kedua kepada orang tua. Kewajiban kedua orang tua tidak mesti memberinya materi, tapi berlaku baik kepada orang tua. Berlaku baik, lihat kondisinya. Di saatnya mungkin dia sudah sebaliknya kita yang harus memberikan tanda, atau sebaiknya kita yang harus menjaganya, karena memang dalam kehidupan ini berkecukupan. Maka kata-kata untuk orang tua dengan kata-kata birrul walidain, apa? Berlaku baik sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang walaupun orang tua adalah tua, tapi kekayaannya masih banyak kan? Dia tidak memerlukan materi dari anaknya. Walaupun orang tua, bapak sekalian, sudah sikap orang tua, karena saya juga sudah termasuk orang tua yang punya cucu kan. Walaupun kita rasanya, ya, wahai orang tua ini kewajiban anak. Tidak apa-apa. Jarang orang tua yang mau minta kepada anak. Kerasa kala itu. Tetapi anak akan merasa tidak baik kalau tidak memberi orang tua. Maka itu berbuat baik. Dalam surah Bani Israil dikatakan oleh Allah, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah sudah letakkan kamu harus beribadah kepada Allah. Sudah itu apa? Kepada orang tua harus berlaku baik. Ini ada orang tua lah punya anak masih maksa orang tua ngasih duit, masih maksa orang tua jual tanah. Ini ada di TV. Sampai membunuh, sampai apa karena orang tuanya nak ngasih duit, padahal dia sendirilah berdoa. Nauzubillah. Maka itu saya katakan, nasihat ini sangat penting. Siapa aja posisinya, siapa aja, termasuk saya sekalian. Saking tidak boleh putusnya berbuat baik kepada orang tua itu, lah meninggal orang tua kita. Kalau meninggal ya, kalau saya sudah lama orang tua saya meninggal tahun 92, 30 tahun yang lalu orang tua saya meninggal. Tetapi di saat setelah saya salat subah tidak pernah lupa Rabbighfirli walidayya. Kalau Rabbighfirli walidayya itu kita katakan. Itu diperintahkan oleh Allah. Wa qul Rabbighfirli wa qul Rabbighfir. Katakanlah, mohonlah kepadanya. Artinya apa? Dengan orang tua tidak boleh terputus. Dengan Allah juga tidak boleh Kapan boleh putus dengan berlaku baik kepada orang tua? Setelah kita berpisah dengan dunia. Sampai akhir ayat ya. Sampai akhir ayat doa kita tetap untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua. Jangan lupa Ibu sekalian, itu ada ayatnya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Ibu-ibu pernah mengalami semua. Sudah banyak yang pernah hamil kan? Kenapa? Kalau belum pernah hamil, tanya kepada ibu yang mengamilinya. Saya lahir dalam kandungan ibu ya. Ibu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu menghamili kamu susah atas susah, letih atas letih, lemah di atas yang lemah. Jangan dikira orang hamil itu kelemahan aja gitu. Enggak. Ya. Wahnan ala wahnin, baru hamil aja sudah muncul masalah. Lah sebulan, lah muntah-muntah, bau inilah, lah besar, tambah susah kan. Berapa lama itu? Ada enggak yang enggak keluar 9 bulan? Semuanya 9 bulan kan. Maka dikatakanlah wahnan ala wahnin, lemah. Kemudianlah sudah dilahirkannya berapa? Berjuang hidup dengan mati. Ibu yang melahirkan, walaupun sekarang ibu-ibu itu
Tidak mau susah-susah lagi melahirkan, kata Pak Dokter apa namanya? Sesar. Ya, padahal sesar itu adalah semestinya gerakan tindakan darurat. Tapi sekarang lagi bukan tindakan darurat, Pak Dokter ya. Sudah. Ini kok buka-bukaannya gitu, Pak. Ibu-ibu ulama melahirkan sesar itu darurat atau karena apa? Mestinya darurat. Tapi sekarang apa? Lain tren kan? Tren sekarang. Cari pokoknya janji dokter meriksonya. Termasuk anak saya juga gitu, nak melahirkan. Tidak susah lagi lah katanya. Nah, normal aja. Susah, Pak. Jadi itulah kondisinya. Kenapa? Ya memang di waktu baru melahirkan itu luar biasa kan? Ya, luasa berat melahirkan itu. Sama nunggunya, berjuang antara hidup dan mati. Tapi sesakit apapun di saat anak sudah keluar, ibu Nani tersenyum ya. Jadi mana yang lebih kuat mental bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak ini dikit-dikit lama ngarung, aduh ini kan. Dia nak merasakan bagaimana di saat ibu melahirkan. Nah, ada jarang ibu-ibu yang melahirkan ngarung-ngarung dia ya. Nangis dia memang sakit. Saya sering perhatikan. Alhamdulillah anak saya lahirnya semua normal ya. Perhatikan gitu senang. Tapi setelah enggak. Keluar dia apa? Senyum. Alhamdulillah. Langsung nangkutin juga. Padahal dia masih dalam keadaan sakit. Betul luar biasa itu. Maka itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan dalam satu sempat ayat. Banyak ayat yang berkaitan dengan itu. Ini berkaitan dengan nasihat Luqman aja. Jadi jangan sekali-kali jangan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar nomor 2. Dosa besar nomor 1 apa? Jadi durhaka kepada dua orang tua. Uququl walidain. Kewajiban dua orang tua juga. Nomor 2 ada 2 apa ya? Tinggal 8 lagi ya. Yang ketiga berkaitan dengan orang tuanya. Kalau kebetulan orang tua wa in jahadaka, kalau kebetulan orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Sudah banyak terjadi sekarang ya. Orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Kenapa? Orang tuanya kokoh dengan keyakinannya. Kristenkah, Protestankah, Katolikkah? Anaknya karena dapat hidayah dia mualaf jadi muslim. Ya katakan gitu ya. Maka biasanya tetap orang tua itu akan memaksa anaknya kembali kepada agama yang dipeluk oleh ibunya. Itu juga terjadi kasusnya di zaman Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kata Allah dalam mengungkapkan kembali nasihat Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sa'idhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabilah man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu ayat yang berapa? Ayat yang ke-15-nya. Kalaupun kamu dipaksa oleh orang tuamu agar kamu kembali berbuat syirik, yang satu ini baru tidak boleh dipatuhi. Jadi kapan tidak boleh patuh sama orang tua? Kalau mengajak berbuat syirik, kalau mengajak berbuat yang berdosa tidak boleh. Tetapi walaupun tidak demikian, tidak boleh pula membenci orang tua. Dia tetap diapakan? Dia tetap diperhatikan, dia dapat digaul, dapat dilakukan perlakuan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang itu boleh kamu ingkari, tapi kamu harus temani dia selalu dengan cara yang baik. Tidak boleh melawan. Oh ibu ini mana ini kan ada ya. Kan mudah kedongkolan sama itu mudah. Ibu-ibu punya ada enggak jiwa dongkol dalam diri? Bapak ada kan? Mendongkol itu sudah sifat naluri manusia. Cuma yang tidak bagus apa? Mengikuti kehendak untuk membuat dongkol itu ada, tidak ada itu pasti ada. Saya ada dongkol, bapak ada dongkol. Tapi yang dongkol itu adalah sikap yang harus ditahan. Karena potensi yang diberikan oleh Allah itu kan tidak semuanya harus dilampiaskan. Ini potensi, tapi ini berakibat. Jangan, ini lakukan kan begitu. Jadi walaupun puasa tidak boleh ikut, tapi tetap
bergaul dengan baik kepada kedua orang tua. Tetap berkata manis, tidak berkata serampangan. Ya. Ini maksudnya apa? Maka saya beri nama kokoh dalam apa? Keyakinan. Jadi sudah 3 dia. Jauhi perbuatan syirik, berbakti kepada kedua orang tua, kokoh dalam pendirian walaupun yang memaksa itu orang tua. Ya. Sekarang Bapak tidak kokoh pendirian. Sekarang hati-hati, banyak yang terjadi Bapak sekalian. Karena dengan kebebasan perkenalan, pergaulan muda-mudi sekarang, ada aja pergaulan non apa. Kita kan berada di negara yang agamanya majmuk. Ada yang lanang tertarik kepada yang betina. Rupanya dia berbeda keyakinan. Tapi karena jatuh cintanya sudah cinta apa? Cinta membara. Hilang kokoh pendirian ini. Berapa banyak yang berubah agama hanya karena takut berpisah dengan idaman hatinya. Tidak cocok dengan ayat ini. Jangan ke orang lain, orang tua tidak boleh dipatuhi. Itu nomor 3. Nomor 4. Ya. Nomor 4 adalah ayat katanya, ya bunayya, kembali. Hai anakku. Lihat. Ya bunayya innaha in taqum misqala habatin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ini naskah nomor 4. Hai anak, innaha in taqum, sesungguhnya walaupun itu adalah sesuatu misqal, suatu ukuran benda yang sangat kecil, ya, suatu biji yang sangat kecil berada di dalam batu. Fatakum fi sakhratin, benda kecil, debu terletak di atas batu hitam. Ini tengok ada? Nah. Fatakum fi samawat, apalagi kalau bila sekecil itu pun kata Luqman kepada anaknya, ya'ti bihallah, Allah mengetahui, Allah akan memberikan nilai. Artinya apa? Tidak ada di dalam kehidupan kita ini sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun yang kita lakukan yang tidak dinilai oleh Allah. Baik atau buruk, ya'ti bihallah, Allah mengetahui. Ya, ini sangat penting nih bos. Ini sangat penting. Kalau dalam apanya, di dalam sistem ini pengawasan melekat ini. Jadi kalau orang yang sudah punya keyakinan ini, tidak perlu lagi CCTV kan. Siapa yang balik jam 8, siapa yang masuk aduh baik kan. Bukan di sini bos kan. Rumah sakit sekolah lagi. Benar tak ya? Alhamdulillah. Apa namanya itu? Pinjar apa? Pinjar pengen hadir. Jam 7.45 hadir. Jam 10 cari tempat-tempat yang kira-kira mana lah yang tak kena CCTV. Maaf bukan ini sini. Ini pengalaman umum Pak. Pengalaman. Kalau ini mana lah yang nak kena CCTV gitu deh kan? Oh rupanya aduh di sini. Kaget jam 2 datang lagi. Karena tidak sekali dipinjar kan? Aman. Direktur tidak tahu. Bagian kepegawaian tidak tahu. Yayasan tidak tahu. Tapi apa? Ya'ti bihallah. Allah tahu. Ya, kalau ada perlu jujur aja. Ini Pak, kan ada masalah kan? Ini kasus, ini banyak kasus ya. Ya, pintar teknologi, pintar lagi manusia ini kan. Teknologi itu pintar lagi manusia. Apalagi dengan alat-alat yang model ini sekarang kan. Dia luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Ingat, bentuklah, ini adalah akidah, ini adalah keyakinan. Jangankan yang sebesar kamu itu, sebesar debu pun nampak oleh Allah. Ya bunda, dan itu dipanggil anak. Coba, Luqman itu bukan di abad ke-1, bukan abad kedua, sebelum Masehi itu. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau Masehi baru kan sekarang 2000-2005 ya. Sebelum Masehi berarti bisa 3000 tahun yang lalu. Karena tidak ada data tahunnya, tidak ada. Tapi zaman dulu ingatkan oleh Allah. Ya menasihat pada ya bunayya la tusyrik billah
Ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakum fis sakratin aw fis sama' ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Nomor berapa? Nomor 5 eh. 4 nomor 5. 4 eh. Nomor 5. Ya bunayya aqimis shalah. Apa eh? Aqimis shalah. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi umur. 3 nasihatnya di sini, tapi 2 yang saya tuliskan. Sikap yang tetap harus tetap dirikan sholat. Jadi seorang beriman, apa sikap yang harus berada pada dirinya. Jadi jangan dikira sholat itu umat Nabi Muhammad aja. Umat Nabi sebelum juga sholat, tapi caranya kita tidak tahu. Contohnya Luqman, sebelum Nabi apa itu? Dia sudah sholat. Buktinya apa? Dia nasihati anaknya sholat. Ya bunayya, aqimis sholat. Dirikan sholat. Itu yang keberapa itu? Dan tidak perlu saya komentari sholat ini lagi kan? Lah sering kan? Karena tidak ada lagi yang tahu wajib sholat. Yang nomor 6-nya wa'mur bil ma'ruf. Jadi 11 ini. Nomor 7-nya wasbir ala ma asabak, sabar. Kan tidak saya kurangi, tidak saya tambahkan. Itulah ayat itu bunyinya. Anakku, dirikan sholat, lakukan amar ma'ruf nahi. Ya, bagaimana perawatan? Kejingokkan penunggu pasien, sembunyi-sembunyi merokok nampak. Ada apa amar ma'ruf di sana? Nahi mungkarnya apa? Dia karena Allah tahu no smoking ini. Tapi yang namanya nafsu itu apa? Cari-cari aja. Di rumah sakit kan tak boleh merokok kan? Ada pasalnya itu, ada ayatnya. Siapa yang merokok masjid sekian bisa denda karena di fasilitas umum. Tapi masih ada yang cari-cari. Masih banyak. Maka harus dicarikan area smoking kan? Bahkan ada di bagian rumah sakit ada namanya polisi anti rokok gitu. Tugasnya apa? Amanah mencari menasihati kalau ada orang yang masih merokok. Itu satu contoh aja, belum lagi yang lain. Termasuk amal ma'ruf mungkin ada orang yang basing buang apa? Sampah kan, amal ma'ruf yang kecil-kecil lah. Dan lain sebagainya sekalian. Ya. Itu kalau kata masjid, tapi dalam kehidupan kita sangat banyak yang berapa lagi? 7. Kalau di sini amar ma'ruf tidak sebetulnya masuk dalam sholat itu tadi. Maka jadi 10 ya. Kenapa sholat itu mencegah diri seseorang mencegah dari perbuatan keji dan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dikatakan di sini yang nomor 8-nya adalah yang nomor 7 dulu. Kalau sudah 6, 7, 8 kan sudah ya. Dirikan sholat dan sabar. Tidak perlu lagi sabar sebentar lagi ya. Karena apalagi orang rumah sakit itu harus salah satu yang harus dimilikinya kesabaran. Bahkan perlu apa? Perlu pelatihan kesabaran mungkin. Kesabaran menghadapi apa? Menghadapi tugas, kesabaran menghadapi pasien, kesabaran menghadapi atasan, kesabaran melihat macam-macam. Ibu-ibu inilah sabar semua nih ya. Ya Allah. Karena pasien itu, atau jangankan pasien, yang menunggu pasien, yang antar pasien, kita lah berbuat baik, masih apa domali kan? Adalah, kira-kira banyak kan? Coba kalau tidak ada sabar. Kan itu ya. Maka dikatakan wasbir ala ma asabak, sabarlah apapun yang menimpamu. Kalau itu kamu pakai innallaha ma'as sabirin. Baru yang ke-8-nya. Yang ke-7 wala tusayyir khaddaka linnas. Coba lihat. Hai anak, jangan palingkan sindiran. Jangan palingkan pipimu dari orang lain. Artinya apa? Layani orang itu dengan baik. Kalau istilah sekarang dengan 5S. Salam, senyum, apa lagi? Sapa, terus dandan. Ada di sini.
Itu hampir merata di tempat pelayanan umum. Itu maksudnya itu wala tusair khaddaka linnas. Cobalah. Oh, saya datang, gubernur. Apa Pak? Sakit apa? Pergi sana. Ada tak? Ada nanya. Mentang-mentang dia sedang mendorong apa? Pak nanya Pak, ini saya Pak, ini sakit. Itu wala tusair. Bagaimana? Apalagi di dalam hal-hal yang sifatnya pelayanan umum. Ini kata asalnya tidak pelayanan umum ini. Hai anak, jangan sombong, kan itu intinya kan. Wala tusair khaddaka linnas, jangan sombong, jangan paling kecil. Itu kan no level dia. Maka itu sebabnya di tempat pelayanan umum ini terapkan 5S. Assalamualaikum, senyum, ada apa? Lihat apa kan itu ya? Siapa ya? Masya Allah, kalau itu berlaku jalan itu sesuai dengan Quran. Nomor 8-nya apa? Berjalanlah dengan hikmah. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan sikap sombong. Kenapa bersikap sombong? Ada enggak orang yang sombong? Banyak ya. Sombong, angkuh, cawan pesanian. Padahal orang yang berada pada posisi pelayan umum, satu sikap yang harus dipakainya, dia tidak boleh bersikap sombong. Dia harus bersikap sederhana, dia bersikap apa? Ya menyenangkan. Karena sombong itu tidak peduli. Apalagi kalau rumah sakit sombong-sombong. Ya, apalagi apa nak? Nah, ini kadang-kadang Bapak sekalian, kita di rumah sakit Islam ini kadang-kadang juga dapat orang Islam pula ya. Memang kalau rumah sakit Islam beginilah. Cobalah kita pergi ke cerita saya. Kenapa cerita itu jadi ukuran? Berkemungkinan mereka dididik dengan cara yang para suster-susternya itu dididik dengan kata-kata itu. Ini tidak dapat dihindarkan Bapak sekalian. Masih ada sejumlah pendapat masyarakat. Kenapa ke sini? Woi, kalau cerita begini, padahal belum tentu ya. Stigmanya sudah pemikiran aja orang. Padahal alhamdulillah rumah sakit Islam kita, apalagi rumah saya Rasid sebagai rumah sakit Islam diadakan pengajian semuanya. Tujuannya kan membentuk itu ya, agar dia orang bagaimana dalam ngomong, melayani, tidak sombong, tidak angkuh, tidak sebab apa, tidak menganggap apa lebih gitu kan. Itu yang nomor 8. Saya cepat-cepatkan karena katanya paling lama jam 9:30. Tinggal 5 menit lagi nak ingat pertanyaan. Yang nomor 9, waqsid fi masyika. Berjalanlah kamu dengan cara sederhana. Bukan tak boleh cepat ya. Boleh. Waqsid itu bukan tak boleh cepat. Berjalanlah dengan cara yang sederhanakanlah berjalan. Jangan berlebihan. Kemudian waqdud min sautika, rendahkan suara. Kamu mana ke? Apa bu? Yang apa? Sono. Ada tak ibu ngomong saya? Enggak ada kan? Rumah sakit lain ada. Rumah sakit lain apa pak? Pak, mana polian pak? Tidak baca tak? Ada tak ngomong? Baca tak pak? Tidak. Itu kan ada panah. Sampai di sana diatur oleh Al-Quran dulu mikir. Waqdud min sautika, inna ankaral aswati la sautul. Rendahkan suara. Apa bu? Oh, bagian poli apa? Oh, sini bu, belok kiri bu ya, masuk naik ke atas gitu kan. Pokoknya, kalau lurus naik ke atas gitu kan. Nadanya lah keras, bawaannya juga sudah jangan. Dan itu ayat Al-Quran. Maka ingat Bapak sekalian, ini saya bacakan tanpa menafsirkannya lebih luas ini. Tapi poin-poinnya sudah saya katakan, ayatnya sudah saya katakan, tidak saya kurangi, tidak saya tambahi kan lebihnya kita kalau belajar Al-Quran Sunnah itu Pak, ini loh ayatnya jelas, ini loh hadisnya jelas, dan apa yang saya katakan 10 itu tidak bisa dibantah itu. Memang itulah poin-poinnya ada dalam ayat Al-Quran. Kalau tidak percaya ya baca surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Tinggal lagi penomoran aja, dalam ayat itu tidak ada nomornya. Tapi poinnya saya kasih 10 sikap yang harus kita pakai apapun posisi kita dalam. Insya Allah kalau itu ada,
kita akan termasuk wa ulaika humul muflihun. Sampai sini aja dulu Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan satu dua akan kita layani, baru kita